Selamat pagi, shalom, selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung di dalam ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sumut Aceh. Selamat pagi oma, opa, kakek, nenek, opung. Biarlah di pagi hari ini ketika kita melakukan ibadah Pelkat PKLU, kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, opung, oma, kakek, nenek yang dikasihi Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita bangkit berdiri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan yang keenam. Nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya tadi malam Tuhan boleh memberkati istirahat malam kami. Dan ketika di pagi hari ini kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kebersamaan Pelkat PKLU GPIB Mupel Sumut Aceh. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan, urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam setiap ibadah ini kami beroleh kekuatan, beroleh kasih karunia daripada-Mu, untuk kami boleh melangkahkan setiap kehidupan kami di hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Bagi orang tua kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh, yang pada saat ini di dalam keterbatasan fisik, tetapi dimampukan untuk mengikuti ibadah melalui live streaming di pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji nama Tuhan, terlebih untuk dalam setiap kerinduan kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sumut Aceh di pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk duduk semua. Oma, opa, opung, kakek, nenek yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian di dalam Mazmur secara berbalasan berdasarkan Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara silih berganti sebagaimana kita membaca Mazmur pujian. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6
yang menyatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian bagi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kembali kita akan menaikkan sebuah pujian dari Kitab Bakti nomor 68. Kitab Bakti nomor 68 bait yang pertama dan kedua. Haruslah Yesus sepenuhnya. Bapak Ibu, oma opa, opung, kakek nenek yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, diamkanlah seluruh suara yang ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya boleh mendengarkan suara-Mu. Hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman dan kehendak-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Dalam setiap curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, membimbing kami untuk kami boleh mengerti, memahami, melakukan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Kami boleh menjadi senantiasa pribadi yang selalu berdoa, mengandalkan kuat kuasa-Mu, berseru, bersandar dan berserah hanya kepada Bapa di surga, karena Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Untuk itu Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Sebenarnya kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-14, oma, opung, kakek nenek akan membaca ayat yang ke-15, dan silih berganti hingga ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?"
Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Oma, opa, kakek, nenek, opung dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, oma, opung, kakek, nenek yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Salam sehat di dalam Tuhan. Tetap semangat untuk selalu memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bahkan semangat di dalam kerinduan untuk selalu dekat di hadirat Tuhan, melalui firman dan kebenaran, melalui ibadah yang senantiasa kita boleh lakukan. Saya harap oma, opa, opung, kakek, nenek dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita. Oleh karena kita di pagi hari ini beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini, kita boleh bersama-sama melihat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-17 berbicara tentang berpuasa. Ada 3 hal dalam kehidupan orang Yahudi, dalam kehidupan bangsa Israel yang sangat menjadi sesuatu hal yang penting. Apa itu ketiga hal ini? Yaitu tentang bersedekah, tentang berdoa, dan tentang berpuasa. Dan ketiga hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel, dalam kehidupan bangsa Yahudi. Oma, opa, kakek, nenek, opung yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu-minggu yang kemarin, hari demi hari kita boleh belajar, kita boleh mendengar, kita boleh memahami firman Tuhan. Tatkala Yesus datang ke dunia sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, kedatangannya ke dunia memberikan sebuah tanda mukjizat yang kita boleh pahami bersama, yang boleh kita imani, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia adalah Sang Mesias yang datang ke dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, oma, opa, opung, kakek, nenek, dan saya. Dan tanda-tanda yang telah diberikan kepada manusia pada waktu itu melalui mukjizat-mukjizat yang begitu luar biasa dan menakjubkan. Dan bukan hanya melalui mukjizat, tanda itu juga diberikan di dalam setiap pembaharuan dalam kehidupan manusia. Hal tentang berpuasa menjadikan bagian yang penting dalam kehidupan manusia pada saat itu, sehingga Yesus bukan hanya melakukan mukjizat, tetapi juga memberikan pembaharuan pemahaman teologi tentang kehidupan manusia, khususnya berpuasa. Mari kita saksikan dan kita lihat bersama untuk di ayat yang ke-14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Di ayat yang ke-14 kita bisa melihat terjadi dialog interaksi antara Tuhan Yesus dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Dalam dialog tersebut, murid-murid Yohanes Pembaptis memberikan sebuah pertanyaan kepada Yesus. "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?"
Pertanyaan ini kemudian langsung dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-15. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Jawaban Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis pada saat itu dalam sebuah pertanyaan tentang berpuasa. Mengapa kami berpuasa, orang-orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah pemahaman yang mendasar di dalam hal berpuasa. Pemahaman orang Yahudi, pemahaman bangsa Israel mengenai berpuasa itu, ketika mereka harus berpuasa, makna puasa yang mereka lakukan dalam keadaan duka cita, berkabung. Sehingga mereka berpuasa, di dalam puasa mereka kemudian berdoa memohon pengampunan dosa, memohon untuk penebusan dosa. Sehingga ketika mereka berpuasa, situasi dan kondisinya sedang berduka cita dan berkabung. Kalau kita melihat kisah-kisah yang ada di dalam perjanjian lama, sehingga ketika Tuhan Yesus mau menjelaskan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berpuasa ketika sang mempelai laki-laki bersama-sama dengan mereka. Maksudnya apa? Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah mempelai laki-laki dan murid-muridnya atau pengikutnya adalah mempelai perempuan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Mau digambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus itu datang sebagai mempelai laki-laki dan para murid-muridnya itu adalah mempelai perempuan, mereka sedang bersama, apakah itu dikatakan sebagai sebuah berduka cita? Tidak, menurut Tuhan Yesus. Karena ketika mempelai laki-laki sedang bersama dengan mempelai perempuan, bersama dengan sahabat-sahabatnya, disitulah masa sukacita terjadi. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kembali, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Akan tiba waktunya nanti Tuhan Yesus akan kembali ke surga di dalam kemuliaan Allah. Dan setelah Yesus kembali ke surga, waktu itulah para murid dan pengikutnya akan melakukan yang namanya berpuasa. Begitu sangat mendalam penjelasan yang Tuhan Yesus berikan. Di dalam penjelasan itu pun Tuhan Yesus memberikan sebuah tanda. Tanda apa? Bahwa dia adalah Sang Mesias, bahwa dia adalah Allah yang sejati. Karena menggambarkan, melambangkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan akan kembali dalam kemuliaan Allah. Dan itu terjadi kemudian setelah Yesus mati, disalibkan dan bangkit, dan kemudian kembali ke surga. Dan pada waktu itulah kemudian murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya melakukan hal berpuasa. Tapi puasa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukanlah puasa berkabung, bukanlah puasa untuk dilihat orang. Biasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ketika berpuasa, muka mereka itu sedih, muka mereka itu suram. Coba kita perhatikan bersama, kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang hal berpuasa di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 hingga ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Injil Matius pasal 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 yang menyatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukamu supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus menjelaskan mengenai hal berpuasa, mau merubah pemahaman orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, termasuk pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis mengenai
berpuasa. Bahkan kemudian gambaran penjelasan secara teologis dijelaskan melalui sebuah analogi di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, mau menggambarkan sebuah pembaharuan. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Sesuatu yang baru, sesuatu pembaruan yang boleh dilakukan masalah hal berpuasa. Oleh karena kita telah diselamatkan di dalam diri Yesus Kristus, hal berpuasa bukan lagi sesuatu hal untuk memohon penebusan dosa atau pengampunan, karena kita telah ditebus, karena kita telah diselamatkan. Ini adalah sesuatu pembaruan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga makna di dalam berpuasa terlebih dahulu kita lakukan adalah sebuah pertobatan. Dan di dalam pertobatan itu kemudian kita berpuasa mendekatkan diri kepada Allah, kita dikuduskan, kita disucikan dengan menggunakan bahasa di situ adalah yang belum disusutkan baju yang tua, baju yang baru, kain yang baru itu harus dikuduskan, disucikan terlebih dahulu untuk senantiasa melakukan sebuah pembaharuan. Sama juga dia menganalogikan dengan menggunakan anggur yang baru, harus di tempat atau di kantong yang baru, supaya kedua-duanya itu terpelihara. Makna puasa yang Tuhan Yesus berikan dalam sebuah jawaban kepada murid-murid Yohanes Pembaptis saat itu mau menekankan juga kepada kita. Apakah kita saat ini juga perlu melakukan yang namanya puasa? Puasa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk senantiasa menjaga kekudusan dan kemurnian iman kita di dalam Kristus, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bercela di hadapan Allah. Itulah puasa yang hakiki. Bukan hanya berbicara masalah puasa secara fisik atau jasmani, tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana kemudian makna puasa secara batiniah, rohaniah kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya yakin oma-opa, opung-opung, kakek nenek, kita juga sepakat dalam setiap kehidupan kita senantiasa untuk selalu memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah, sehingga hidup kita senantiasa terjaga untuk menahan nafsu, untuk menahan keinginan-keinginan. Salah satu bagiannya adalah berpuasa. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah melarang ketika melakukan puasa, tetapi kemudian memperbaharui pemahaman-pemahaman yang ada untuk boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui sebagai anak-anak Tuhan yang spesial di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Sebagai respon dari renungan yang boleh kita dengar bersama, kita memuji nama Tuhan dari kitab Bakti nomor 50, bait yang pertama dan yang kedua, perubahan ajaib. Bapak, Ibu, oma, opa, opung, kakek, nenek yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami boleh naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Ketika di pagi hari ini kami boleh disatukan bersama di dalam terang firman-Mu, di dalam ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sumut Aceh. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, walaupun kami tidak satu tempat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami telah disatukan di dalam iman percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dimanapun kami berada, ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, ketika kami datang dalam kerendahan hati kami sujud dan menyembah di hadirat-Mu, maka ibadah yang boleh kami lakukan menjadi suatu yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur ketika di pagi hari ini kembali kami boleh disapa di dalam terang firman-Mu. Kami boleh diajarkan mengenai hal berpuasa untuk kami boleh melakukan hubungan yang dekat dengan Allah sebagai wujud nyata kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau selamatkan, Engkau perbaharui hari demi hari. Biarlah kehidupan kami senantiasa memiliki hubungan yang dekat dan akrab kepada Tuhan melalui setiap doa, pengharapan, pujian, bahkan ibadah yang kami lakukan, sehingga hidup kami pun senantiasa menjaga kekudusan, kemurnian iman kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan setiap pembaruan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pemahaman yang kami miliki saat ini, Engkau yang senantiasa membaharuinya, sehingga kehidupan kami senantiasa beroleh kasih, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Berkati kehidupan kami, oma, opa, kakek, nenek yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah Pelkat PKLU di pagi hari ini. Biarlah dalam kasih karunia Tuhan kami senantiasa datang berseru berserah, bersandar hanya kepada Bapa di surga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas kami hari lepas hari, dalam setiap kegiatan rutinitas bahkan pekerjaan kami. Kalaupun ada oma, opa, kakek, nenek yang masih bekerja, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan, kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu. Dalam masa tua kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa membimbing kami, menuntun kami, memberkati kehidupan kami, menghibur kami, menopang kami, melawat kami, sehingga kami beroleh sukacita damai sejahtera Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan orang tua kami, khususnya yang ada di Mupel Sumut Aceh saat ini, khususnya mereka yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh, mereka yang terbatas di dalam kelemahan tubuh, keterbatasan fisik. Kiranya Tuhan hadir menopang mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, bahkan kesehatan yang sempurna yang datangnya hanya daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, curahan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami saat ini yang boleh mengikuti ibadah maupun yang mendengar saat ini. Kekuatan dan kasih pertolongan Tuhan hadir melingkupi kehidupan kami. Berkati kehidupan keluarga kami, berkati kehidupan anak-anak kami, berkati kehidupan rumah tangga kami Tuhan, dalam setiap gumul juang yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam setiap tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam cita-cita masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan gereja Tuhan, khususnya GPIB Mupel Sumut Aceh, 14 jemaat yang ada, baik jemaat yang ada di pos-pos pelayanan maupun yang ada di Bajem. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap kegiatan pelayanan, baik secara daring maupun luring. Biarlah kami terus bersukacita, terus di dalam semangat melayani, bersaksi, dan memuji kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di surga. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para diaken, penatua, pelayan-pelayan Pelkat, pengurus Pelkat, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, BPPJ, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa boleh memberi diri, memberi waktu, tenaga untuk melayani-Mu. Pakailah kami Bapa sebagai gereja-gereja Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami dalam setiap situasi, kondisi yang ada hingga sampai saat ini. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami,
Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan baik dari pusat hingga daerah. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa ini dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Kami selalu berserah dan memohon kepada Bapa di surga dalam setiap situasi, kondisi perpolitikan, bahkan penyebaran COVID-19 saat ini. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena COVID-19. Mereka yang berada di tempat-tempat pengungsian, kiranya Tuhan hadir menghibur, menopang mereka, menguatkan, bahkan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami mau menyerahkan juga saudara-saudara kami Bapak yang pada saat ini dalam kesusahan, mereka yang berada di tempat-tempat pengungsian, baik oleh karena bencana alam yang terjadi, kiranya Tuhan hadir menopang mereka. Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat untuk saling menolong dan membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan kepengurusan Pelkat PKRU khususnya di GPIB Mubul Sumut Aceh. Biarlah kami boleh senantiasa terus bersemangat menjadi pelkat yang senantiasa membawa teladan contoh di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di GPIB Mubul Sumut Aceh. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami di pagi hari ini, inilah syafaat kami, ungkapan syukur hati kami, terlebih keberserahan hidup kami yang kami boleh bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, opa, kakek, nenek, opung yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam persembahan. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena Dia yang adalah sumber berkat telah memberkati kita. Untuk itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Mari kita memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait yang pertama. Setelah kita memberikan persembahan, dilanjutkan bait yang kedua. PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku.
berdiri untuk bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh memberikan persembahan yang kami berikan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami dan terima kasih kami. Pakailah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Sumber Berkat kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Pujian pengutusan dari Gita Bakti nomor 107, bait yang pertama dan yang kedua. Ikutlah Tuhan dalam terang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kasih di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai dan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sumut Aceh. Saya Pendeta Samuel Subroto dari GPIB Jemaat Patmos Sabang mengucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.